selamanya ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ini iman kami Tuhan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang terbaik. Thank you. Biarlah kiranya ini menjadi satu bukan lantunan lagu yang indah, lagu yang menunjukkan kerinduan kami dan komitmen kami, tetapi merupakan satu realita perjalanan hidup kami bahwa kami bisa mengikuti Yesus sampai selama-lamanya, sampai kami mengakhiri kehidupan kami, sampai kami bertemu muka dengan Tuhan. What a wonderful day, but not an easy way. Thank you Lord, terima kasih Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian di dalam melewati perjalanan yang penuh dengan lika-liku ini. Di dalam upaya kami mau setia mengikut Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami berjalan dan berjuang sendiri. Berbicaralah pada hari ini untuk satu tema yang menarik, finishing well. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan diri kami dan hamba-Mu juga untuk boleh menyampaikan apa yang kiranya boleh menjadi satu berita baik buat setiap orang yang hari ini hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Lihat kanan kiri. Bilang, aduh aku senang lihat kamu ada di sini. Saya kemarin ke Jakarta khotbah untuk langsung ke BSD ya. Lihat bagaimana situasi kondisi terakhir. Bekas dibakar-bakar begitu ya. Lalu kayaknya nggak ada apa-apa udah lewat. Tapi waktu mau pulang malam kembali lagi ke stasiun Wus dari BSD, dari Bukit Moriah gitu ya. Di situ ada sedikit kesulitan. Nah, saya bilang saya bisa finishing well nggak nih, dalam arti nyampe tuh di Halim. Itu perjalanan yang gak mudah juga, puji Tuhan nyampe juga dan sampai ke Bandung dengan selamat. Dan hari ini ada di antara saudara ya. Jadi kemarin satu perjalanan, satu pelayanan, Pak Roni hari ini gak jadi ke Jakarta ya. Karena Jakarta memang gerejanya membuat satu keputusan tidak menyelenggarakan ibadah sedemikian, tetapi dibuat hybrid dan disederhanakan. Kita bersyukur kita masih bisa berbakti. Saudara bicara soal finishing well. Apa yang muncul di dalam pikiran Anda ketika Anda memikirkan tentang finishing well? Saya sendiri sampai tadi masih mikir nih sisi mananya ya finishing well itu yang mau dibahas gitu ya. Kemarin waktu saya tiba di Jakarta, sesi saya jam 1, sesi saya jam 1, jam 11 masih ada sesi Ibu Maimunah Natasha. Pas saya duduk masuk di ruangan itu beliau pas membacakan ayat yang juga akan menjadi satu basic renungan hari ini. She spoke about finishing well, dan saya menikmati sesi beliau dalam versinya dia, dalam sesi yang dia bawakan adalah mulai dengan start strong, finish stronger. Dalam kondisi tertentu dan mengakhirinya dalam kondisi yang lebih baik begitu ya. So itu kind of finishing well. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara pikir finishing well itu kira-kira apa? Aduh kok kita umur segini suruh mikir finishing well, hidup aja baru mulai, rumah tangga aja baru dibuat. Ada yang belum mulai rumah tangga udah bilang soal finishing well, kayaknya kok nggak pas gitu ya. Tapi sebetulnya finishing well adalah satu topik yang menarik yang harus kita pikirkan bahkan sebelum kita memulai apapun. Dulu waktu saya mau masuk sekolah teologi ya, yang saya pikirkan bukan aduh saya bisa nggak sekolah, saya pikir kalau saya selesai nanti tingkat 4, wisuda, yang saya mau, yang Tuhan mau saya ending di sana itu kayak apa ya? Endingnya mau seperti apa? Dan ketika saya bergumul berdoa endingnya nanti saya mau seperti itu, saya merasa bahwa sepanjang perjalanan saya, mulai dari tahun pertama, hari pertama, minggu pertama, bulan pertama itu menuju kepada ending, itu ditentukan oleh bagaimana saya bergumul dengan Tuhan untuk endingnya mau bagaimana. Nangkap maksud saya? Jadi finishing well itu bukan soal kita bicara soal, aduh kita kok umur segini udah mikir soal finishing well ya, nanti aja lah baru juga mulai. Enggak, kalau ini berpikir soal pekerjaan, soal sekarang ini udah pada kerja, pada umumnya udah kuliah udah selesai ya. Kalau misalnya oke udah selesai kuliah mau kerja, saudara kerja itu nanti kalau di satu perusahaan atau membangun karir sendiri, saudara baru mulai saudara endingnya tuh mau bagaimana. Kalau saudara nggak pernah mikir endingnya mau bagaimana, endingnya seperti apa, saudara kagak akan nyampe kemana-mana because you have no map,
No compass toward where you are want to going. Kemana kamu mau pergi? Apa yang akan kamu capai? What you want to achieve. Gak akan sampai di sana. Jadi finishing well itu bagi saya satu konsep yang penting untuk kita sebagai orang percaya memikirkannya dengan serius. Karena kalau kita gak mau berpikir kita jadi orang percaya sekarang. Satu kali selesai hidup kita dan kita gak tahu itu kapan. Ya, kalau saya kemarin ke Jakarta kejebak di tengah-tengah lalu kepencet itu ada driver ojol atau apa keseruduk sama mobil brimob gitu kan ending tuh dia tuh udah finishing well nggak dia di situ jadi malah memicu lagi ya nggak ada yang tahu whatever it is kapanpun kita sampai di dalam satu ending hidup kita atau ending career kita ending hubungan kita whatever pertanyaannya endingnya kayak apa? Saudara yang baru berumah tangga yang udah menjalani rumah tangga. Saudara pernah berpikir enggak ending kehidupan kamu berumah tangga maunya seperti apa? Kalau Anda jadi parents, sekarang saya udah jadi parents. Anak saya yang satu udah 38, satu udah 35. Hidup mereka bagaimana? Apakah itu menentukan saya punya gengsi jadi orang tua atau bagaimana saya jadi orang tua? Whatever the condition are, bagaimanapun keadaan mereka, saya nih endingnya jadi mama tuh mau seperti apa? Dan saya pikirkan kalau saya endingnya itu karena capek, karena susah, karena gak senang, gak puas, lalu memilih jalan yang berbeda. Apakah ending saya bisa saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Saya berpikir juga bisa. Kalau Anda jadi anak, satu kali anak itu mau gede. Ending hidup Anda sebagai anak satu kali kalau udah gede, lalu misalnya berkeluarga juga dan punya anak, saudara endingnya saudara juga harus bertanggung jawab mau jadi orang tua seperti apa. Nah pikiran-pikiran seperti itu bermunculan dalam pikiran saya. Dunia melihat kalau bicara soal ending well, finishing well itu bicara soal prestasi. Soal pengakuan manusia atau dunia yang fana. Orang itu dikatakan finishing well, kalau bagaimana? Kalau kuliah lulusnya angkanya bagus. Kalau bisa dapat cum laude, wah dia finishing well. Yang jadi papa mamanya keren, anaknya bisa dapat cum laude, bagus ya. Lulus di sekolah bagus. Belum habis karena itu baru selesai kuliah. Kalau udah kerja, mesti dapat kerjaan yang bagus. Gajinya makin lama makin bagus, posisinya bagus. Kalau bisa punya usaha sendiri, berkembang. Dan kalau sampai satu kali dia mengakhiri hidupnya dia berkembang sebagai seorang yang bekerja jabatannya tinggi, pensiunnya bagus itu finishing well. Kalau dia punya usaha sendiri, usahanya berkembang, ya berhasil gitu, sukses. Bisa meluaskan pekerjaannya, bisnisnya, empire-nya. Atau mewariskan sesuatu, wah itu namanya finishing well gitu kan. Kalau rumah tangga, rukun sampai tua gitu kan, nggak berantem. Kalau berantem juga akur lagi, nggak sampai divorce, finishing well. Atau punya anak, anaknya baik-baik aja, itu baru finishing well. Kalau anaknya nggak baik, nggak finishing well, lu jadi orang tua gagal. Saudara banyak pikir, dunia itu menilai finishing well itu berdasarkan prestasi yang diakui oleh dunia. Kita bersyukur karena di dunia ini gak semua hidup itu berakhir seperti yang kita inginkan, kita harapkan. Atau dunia pikir itu baik sebagai finishing well. Firman Tuhan memberikan satu pandangan yang berbeda. Tadi lagunya bicara soal setia. Finishing well yang Alkitab ajarkan berkali-kali dan kita akan baca dari firman Tuhan hari ini. Itu finishing well berkenaan dengan apa yang namanya menjalani sesuatu kalau hidup itu perjalanan. Kalau dalam pertandingan itu mengakhiri pertandingan mencapai garis finish. Dan Tuhan tidak bilang garis finishnya itu juara 1, juara 2, juara 3. Itunya Tuhan gak pentingkan loh kalau menurut saya. Ada gak bilang kamu mesti juara 1? Nyampainya duluan. Ada gak ngomongnya gitu? Firman Tuhan gak ngomong begitu. Firman Tuhan bilang apa? Kita setia sampai akhir. You sakit, berdoa gak sembuh. Berdoa puasa juga gak sembuh. Pada waktu kamu sakit menderita. Dan ternyata tidak sembuh. Apakah engkau akan finishing well? Tetap God you are my Lord, you are my Savior. Sampai menghembuskan nafas terakhir. Kalau saya belum sembuh saya tetap percaya Tuhan. Orang ini finishing well gak? Ada orang lalu ikut Tuhan udah rajin, udah persembahan, udah pelayanan. Sakit gak dijawab. Kedukun gerak, cager. Wah beneran cager. Yang mana finishing well? Yang baik lalu meninggalkan Tuhan, lalu merasa hidupnya tuh nggak lebih baik kok walaupun nggak mengandalkan Tuhan, atau yang meskipun tanda petik mungkin tidak sembuh di mata dunia, tetapi dia berakhir. Orang yang hidup dengan rumah tangga pasangan yang tidak mudah, orang tua dengan anak yang sulit atau anak dengan orang tua yang memusingkan. Bagaimana wujud finishing well-nya? Belakangan saya menggumulkan, whatever happen, bagian kita adalah bagaimana bisa setia sampai akhir.
Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan nyambut di situ. Sabas engkau hambaku yang baik dan setia. Welcome. You mau disakitin hati sama orang, you dikhianatin ya. You dirajam mungkin sekalipun Anda tetap ending well seperti Stefanus. Melihat wajah kemuliaan Tuhan yang menyambut dia dengan baik. Endingnya si Stefanus enak gak? Bagus gak? Jelek? Mati syahid, konyol. Tapi dia di mata Tuhan finishing well gak? Halo? Finishing well gak? Very well. Very well, very well. Nah saudara sekalian, tema inilah tema yang saya bilang sangat menarik yang perlu kita pikirkan. Nah ada seorang bernama Paulus. Siapa yang gak tahu Paulus ya? Di dalam satu perjalanan hidupnya, satu kali dia menulis kepada Timotius, muridnya, ya, dia punya anak rohaninya. Dan di dalam 2 Timotius dia bilang begini satu kali, mengenai diriku, kayaknya kali ini darahku ini sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Kita lihat konteksnya. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ya. 2 Timotius pasalnya yang keempat, kalau Anda semua ada Alkitab silahkan dibuka bersama. Dan kita akan baca-baca bersama-sama mulai ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya tidak akan munculkan di situ ya, tapi saya hanya akan membaca di sini. Pada waktu Paulus sampai di titik untuk mikirin tentang soal finishing well itu yang nanti statementnya sangat beken terkenal itu. Dia berkata gini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah, perhatikan ayat pertama sudah bicara sesuatu kondisi di mana setiap manusia dan Paulus merasa sudah tiba saatnya satu kali dia akan berdiri di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Dan dia berpesan dengan sungguh-sungguh demi pernyataannya dan kerajaannya. Artinya apa? Finishing well di dalam konteks Paulus ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kita satu kali hidup itu harus mempertanggungjawabkan. Ketemu sama Allah Tuhan pencipta kita, Yesus juru selamat kita. Whatever happen, bagaimana kita hidup, pilihan kita yang menurut logika kita, cengli kita bahkan benar. Tapi itu bisa dipertanggungjawabkan gak sama Tuhan yang akan menghakimi kita. Pada waktu kita hidup dan pada waktu kita mati. Atau waktu dunia ini masih ada dan kita meninggal duluan. Atau waktu dunia ini berakhir dan Tuhan datang sebagai hakim. Semuanya akan diperhadapkan dengan Allah. Di dalam konteks seperti itu finishing well kita pikirkan. Dan di situ Rasul Paulus di dalam konteks seperti itu mengajarkan beginian. Mengatakan beritakanlah firman. Siap sedia baik tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegur nasihati segala dengan kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Sekarang udah tiba. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka suka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan untuk memuaskan keinginan telinganya. Cari khotbah, cari berita, message, cari apa yang menyenangkan. Bukan yang sebetulnya menjawab dan mengkoreksi hidupnya. Yang senang, yang enak, yang bikin hati besar, berkobar-kobar untuk keberhasilan menurut standarnya dia. Yang menyenangkan, memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Tapi Rasul Paulus berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Nah di sini baru Rasul Paulus bilang, mengenai diriku, saya ngasih nasihat, saya ngasih ngajaran sama kamu. Tapi sekarang tentang hidupku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini adalah pemenjaraan Paulus yang kedua. Surat Timotius yang pertama ditulis bukan waktu di penjara. Dia waktu itu pernah di penjara, lalu dibebaskan, pelayanan lagi, pekabaran Injil lagi, lalu ditangkap lagi. Dan kali ini dia merasa endingnya gak akan bebas, endingnya dia akan mati. Dan pada waktu itu dia berkata, di titik dia merasa, this is the time is very close now ya, close now. Dia bilang begini, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan.
Nah teman-teman sekalian, ketika Paulus berkata bahwa dia sudah hampir tiba waktunya, ya, dia tiba-tiba melihat hidupnya ke belakang. Saudara kebayang nggak? Saudara mungkin belum kepikiran begitu ya. Nanti kalau tiba-tiba saudara sakit dan kayaknya dokter tuh bilang tuh, aduh kayaknya nih udah krisis nih gawat. Mungkin saudara baru mikir nih apa yang Paulus bilang. Gak ada yang mikir sekarang. Sekarang saya tuh udah 64 saudara sekalian. Masih seger buger begini ya. Tapi kayaknya tuh kalau udah dengar kebaktian berduka yang meninggal umur 65. Gua teh 3 tahun, setahun lagi gitu ya. Umur 70 gitu kan suamiku umur 70 gitu. Saya juga 6 tahun lagi. Umur 72 suamiku mungkin 2 tahun lagi sewaktu-waktu bisa meninggal. Kepikiran loh. Kalian belum mikir walaupun ya Tuhan kapan aja bisa kagak akan kepikiran. Normalnya kan orang tuh udah tambah tua baru mikir ke sana. Ya Pak ya. Tapi saudara seperti saya udah mulai mikir nih. Paulus di dalam perjalanan hidupnya liku-liku pelayanan mulai mikir. Udah sampai di sini nih tinggal selengkah lagi. Dia lihat ke belakang gue hidup kayak apa ya. Saudara kalau saat ini misalnya kita udah diambang seperti begitu. Pak Hendy lagi sakit COVID tuh tahun 2022. Nah pernah ngalamin kayak begitu tuh. Karena dia rasa aduh ini udah 75 nih. Apa tuh namanya tuh oksigennya tuh apa namanya teh? Saturasinya. Udah 75 dan tidak ada ventilator lagi itu di rumah sakit Santosa. Udah mikir ke sana. Lihat ke belakang. Makanya lagi itu dia rada-rada stres depresi gitu ya. Waduh gimana udah berserah sama Tuhan aja. Kita juga gak bisa apa. Kakak ipar bilang Li lu siap-siap aja. Gue udah siap-siap apa. Saya mah siap aja. Ditinggal juga udah paling apa ngurus kedukaan udah kontak-kontak kira-kira mau lagu apa liturgi. Sama mas saya setiap waktu siap. Tapi nyawa tuh saya bilang hidup di tangan Tuhan. Dikasih panjang umur bukan karena dia baik atau kita baik. No waktunya belum selesai. Tapi saat momen itu momen yang sakral. Paulus punya momen yang sakral pada waktu di titik seperti ini. Selengkah lagi dia bakal game over. Dia lihat ke belakang. Dia melihat tahun-tahun kehidupan dia. Dulu dia anggap dia hebat, dia guru, dia murid Gamaliel, dia seorang ahli Taurat yang begitu berambisi. Punya nama, punya posisi, punya dihormatin sama orang, pengakuan, reputasi. Merasa diri benar dan hebat, ternyata dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dia mau lihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri, Yesus yang tadi dia pikir itu ajaran sesat ternyata dia Tuhan Juru Selamat, Mesias. Yang dijanjikan di dalam Alkitab, di dalam para nabi. Dia kayaknya aduh cilaka deh saya. Tetapi Tuhan menangkap saya. Dia mulai lihat bagaimana hidupnya berubah sejak ketemu Yesus. Bagaimana perubahan itu tidak membuat hidupnya makin populer. Populer sih tetapi populernya di haunted. Di wanted, dicari-cari, dikejar-kejar. Terancam. Dia lihat satu persatu hidupnya. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia ditolak, bagaimana dia diancam, bagaimana sampai dengan hari ini. Dan Paulus berkata di dalam ayat yang terakhir, saya lihat perjalanan hidup saya. Apa kata dia? Saya sudah mengakhiri pertandingan, kalau itu baik, yang baik. Pertandingannya baik, cara saya bertanding juga baik. Dan ternyata saya ini udah sampai di garis akhir, saya siap mempertanggungjawabkan bagaimana saya hidup sejak saya lahir di dunia, jadi orang, sampai sekarang kalau saya sudah akan mati dan sekarang mati tiba-tiba jebrut gitu, saya sudah siap, saya sudah bertanggung jawab, saya sudah mencapai garis yang seharusnya saya capai. Saya sudah memelihara iman. Satu hal yang indah dan menarik. Nah saudara sekalian, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, saudara dan saya ya, kapan mulai memasukkan mikirin finishing well itu muncul dalam diri kita? Pernah enggak? Sampai hari ini pernah enggak? Siapa yang pernah angkat tangan? Ada yang pernah, puji Tuhan. Ada yang pernah? Yang belum pernah mulai sekarang mikir. Kalau sekarang amit-amit ini sewaktu-waktu ada apa ya, buk-bak-bok gitu ya. Saudara bisa enggak finishing well sebagai seorang manusia kepada teman tetanggamu, sebagai seorang anak kepada orang tua, sebagai orang tua kepada anak, suami kepada istri. Aduh ada yang udah diberesin, ada yang belum diberesin.
cerita saya bisa paham sedikit aja karena saya pernah kehilangan seorang menantu yang meninggal, menantu yang baik. Dia kehilangan seorang anak umur 19 tahun. Anak yang baik sekali. Anak yang sebagai anak baik. Sebagai siswa, dia mahasiswa di Tarakanita, SMA apa kuliah sih? SMP, enggak. SMA kan, ya dia belum kuliah berarti ya. 19, kelas 3 terakhir ya. Itu baik sekali. Dari kepala sekolah sampai tukang kebun. Kenal anak ini. Judith. Sayang sama anak ini. Dia jadi OSIS, siswa kelas 1, 2, 3. Enggak ada yang gak kenal Judith. Tapi Judith satu kali dengan adiknya naik motor, tabrakan. Judith meninggal, adiknya mukanya habis. Itu yang jadi mama, dia cerita kehilangannya seperti apa. Tetapi dia cerita bagaimana, aduh semua masih muda, itu saya hampir gila katanya. Saya hampir lagi dengar anak saya meninggal, itu aduh kalau telur mah cenah bebereumna gitu ya. Permata hati dia sampai saya pengen lagi di tol, pengen loncat keluar mau mati bareng sama Judith aja. Karena kehilangan seorang yang sudah begitu berharga baik buat dia. Sampai supirnya bilang, ibu sabar, ibu doa katanya. Tapi waktu saya nengok ke belakang, anak saya baru 19 tahun. Tetapi sebagai orang percaya saya belajar, saya rasa dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dia sudah menjaga imannya sebagai anak gadis umur 19 tahun. Dia menjaga kehidupannya, dia menjaga pelayanannya, dedikasinya jadi orang. Betapa dia mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, ada diary yang dia tinggalkan. Ya, orang yang terakhir berbicara dengan dia suster di sekolahannya, kalau Tarakanita kan suster, dan menceritakan buku diary dia Judith. Persembahan baik dia kepada orang susah, orang kecil, orang di sekitar dia. Semua waktu meninggal itu sampai orang tuh bilang, ini teh konglomerat mana cina yang meninggal, wah penuh pisan. Sekolah tuh sampai libur untuk menghadiri hari pelepasan dia. Keren gak ada seorang anak umur 19 kayak gitu. Mengakhiri dengan baik. Kita gak tahu kapan, tapi masalahnya waktu kita pikir siap, siapa yang bilang kita siap? Tuhan yang bilang kita siap atau menurut kita siap? So bagaimana supaya kita bisa siap kalau tiba waktunya? Kita harus mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan Hakim yang adil dan benar itu. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, pernyataan Paulus, aku sudah mencapai, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir dan aku sudah memelihara iman. Di dalam konteks pasal 4 ayat 1 dan seterusnya, kita mau belajar. Saya mencoba untuk memahami, mengerti bagi diri saya sendiri juga apa itu. Nah, konsep tentang finishing well itu ternyata bukan cuma di kalangan Kristen, di dunia ini juga ada. Waktu saya tanya, saya cari ya, saya minta dirangkumkan, AI membantu saya memilihkan yang terbaik. 3 model dinamika hidup yang mengkondisikan hidup manusia itu, finishing well itu seperti apa ya. Satu yang pertama adalah model 8 dimensi wellness ya. Fokus utamanya orang yang finishing well itu dalam kesejahteraan fisik, emosi, spiritual ada 8 aspek itu semuanya bagus. Hubungannya dengan finishing well apa? Bahwa dia menutup hidupnya dengan tubuh yang sehat, hati yang sejahtera, hubungan dengan orang sesama yang bagus gitu kan ya. Warisan yang positif untuk anak-anaknya atau generasi berikutnya. Dan di situ dikatakan menurut Davis dan Thomas ya, dikatakan mempunyai satu karakter yang utuh, hubungan yang sehat, finishing well. Dari versi ke-1. Versi yang kedua 8 dimensi kesehatan, multidimensi kesejahteraan menurut psikologi kesehatan. Nah, ini psikologi kesehatan juga ada yang namanya finishing well saudara sekalian. Kita belajar supaya pengertian kita. Fokusnya apa? Kesejahteraan menyeluruh dan interdependent. Jadi yang namanya finishing well bukan saya sendiri bagus, baik. Tapi interdependent sama orang lain, ada sesuatu yang kita bisa dan perlu dipertanggungjawabkan dan waktu kita selesai itu baik. Jadi hubungannya dengan finishing well menurut versi psikologi kesehatan apa? Menyelesaikan hidup dengan seimbang. Holistik, gak ada yang tertinggal. Jadi hidupnya bukan cuma jadi baik, ada aspek lain yang juga mesti sama-sama kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ini versinya psikologi kesehatan. Lalu versi Scientology 8 Dynamics mengatakan itu tentang dorongan hidup dari individu ke transendansi. Nah ini ada 8 aspek lagi. Menutup hidup dengan orientasi melampaui diri, menarik.
Itu ada sisi fisik, sisi ekonomi, sisi seksual, dalam arti hubungan pria wanita, lalu sosial ya, dan macam-macam pekerjaan dan lain sebagainya. Dan dia berkatakan orang yang finishing well menurut versi ini adalah menutup hidup dengan orientasi melampaui diri menuju makna yang lebih besar. Jadi dunia ini menyadari karena dunia ini diciptakan manusia ini kan segambar serupa dengan Allah meskipun sudah terdistorsi oleh dosa. Ada satu bayangan dorongan yang sadar tidak disadari bahwa mestinya jadi orang itu ya. Lahir di dunia bukan cuma sekedar lahir dan lewat. Sampainya di sana mesti gimana? Berkenan dengan fisik, dengan mental, dengan emosi, dengan hubungan dengan orang, pertanggungan jawab terhadap lingkungan, terhadap masalah keuangan, terhadap integrasi. Semuanya tuh ada. Mempunyai makna yang lebih dalam, yang lebih utuh, dan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada sang pencipta. Dan kalau ditinggalin orang lihat, gue udah kenal sama yang namanya Lucy, gue udah kenal sama yang namanya Tony, gue udah kenal yang namanya Roni. Wah, dia bukan orang yang mungkin sempurna, tapi somehow, somewhere aku kenal orang ini. Dan saya merasa dia orang yang sungguh-sungguh baik. Saya nggak tahu. Nanti kalau di batu nisan itu, ditulis tuh finishing well-nya kita jadi orang apa. Saya kalau di kelas WB, yang namanya sesi terakhir warisan tuh diajarin dan mengajarkan untuk mikirin satu kali kamu akan meninggal, mau ninggalin apa? Pikirin kalimat yang akan kamu tulis di batu nisan. Nah itu, kalau kita punya kalimatnya kira-kira finishing well kita mau ke sana. Ini menurut 3 dimensi dunia. Lalu bagaimana menurut Rasul Paulus? Rasul Paulus memberikan kepada kita beberapa hal yang saya rasa baik. Pertama, finishing well dalam hal apa? Aku sudah menjaga satu hal dalam hal iman, tetapi dalam hal yang lain saya merasa iman ini juga menjadi bagian yang menolong kita bisa sampai ke garis akhir dengan baik tadi. Iman itu hubungan dengan Tuhan. Di mana hubungan dengan Tuhan itu nggak boleh dan nggak bisa dibiarkan begitu saja. Hubungan kita dengan Tuhan perlu bertumbuh, berkembang sampai nafas terakhir kita. Kita bisa menemukan Tuhan yang tidak terbatas, semakin dekat, semakin intim. Dan itu diuji waktu kita punya masalah. Orang studi gagal, orang bekerja bangkrut, ditipu orang manusia hidup bisa sakit. Orang namanya berkeluarga, hubungan tidak baik, mengecewakan, entah itu anak, entah itu pasangan, entah itu orang tua. Pada waktu kita mengalami hal seperti itu, iman kita adakah terjaga sampai akhir? Tetapi di dalam hal yang lain juga bahwa iman inilah kepada Tuhan yang akan menolong kita bisa finishing well. Bahwa kita percaya Tuhan baik, Tuhan setia, semuanya ada dalam kedaulatan Allah. Saya ngajarin mental health, di mana Tuhan ketika ada orang terganggu, mengalami gangguan kesehatan mental, salah siapa? Saya pakai paradigma Yohanes pasal 1, bukan salah siapa-siapa. Tetapi ada pekerjaan Tuhan harus dinyatakan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi di dalam lingkaran kedaulatan Allah, begitu kita sampai percaya kepada kedaulatan Allah, dan Allah yang berdaulat bukan Allah yang berkuasa dan otoriter, tetapi Allah yang punya hikmat, punya kasih. Semua perjalanan kita, whatever it is, berapa berat, berapa besar, berapa mahal harganya, membuat kita bisa kuat, bertahan. Semuanya jelek, semuanya nggak menunjukkan tanda-tanda positif. Aduh, ekonomi masih, tapi saya setia. Saya tidak akan menipu, saya tidak akan meninggalkan Tuhan, saya tidak akan merugikan orang karena saya lapar, karena saya miskin. Saya tetap setia, benar. Sampai akhir karena saya percaya kepada Tuhan, saya mau bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya gak akan menyangkal Tuhan, saya percaya. Meskipun saya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. 1, dalam hal iman, finishing well. Iman ini juga yang menolong kita finishing well. God got the point ya. Saudara sampai sekarang hubungan sama Tuhan kayak apa? Dijaga gak supaya saudara sampai akhir kuat? Saya kalau gak punya hubungan dengan Tuhan yang oleh anugerah Tuhan loh, terjaga. Saya nggak bisa tahan menghadapi beberapa momen kehidupan kami dengan satu kondisi perjuangan yang tidak selalu mudah. Nah, saya menemukan hubungan kita dengan Tuhan karena kemurahan Tuhan menolong kita bisa bertahan sampai selesai. Itu sebabnya bahasa saya, statement saya, setia sebagai istri sampai akhir, setia sebagai mama sampai akhir. Orang lain mau bagaimana itu urusannya dia sama Tuhan, kerjaannya belum selesai. Tapi saya mesti beres sama Tuhan dalam hal iman, mesti finishing well. Yang kedua,
Finishing well juga terkait dengan apa? Kalau kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan dari pasal keempat ayat 1, itu selalu dalam satu konteks yang tidak pernah terlepas dari relasi dinamis dengan sesama orang, ya. Ketika dia berkata bahwa aku sudah memelihara iman, aku sudah mencapai garis akhir petang. Dia nggak ngomong sendirian, dia ngomong sama siapa? Paling sedikit dia nulis sama Timotius. Betul apa betul? Ya kan? Berapa kali dia bilang nih, saya udah kasih contoh nih. Kamu lihat hidup saya seperti saya lihat Tuhan Yesus. Dia bilang sama jemaat yang dia tulisin surat. Ikutilah teladan saya seperti saya mengikuti Yesus. Luar biasa loh. Berarti apa? Paulus di dalam hidupnya bukan cuma asal dia percaya sama Tuhan masa bodoh. Dia mempertanggungjawabkan hubungannya dengan orang lain. Relasi dinamisnya dengan orang-orang di sekitarnya. Kita gak ada catatan bahwa Paulus tuh menikah. Tapi Paulus punya hubungan dengan sesama manusia, dengan sesama saudara seiman. Dengan rekan-rekan yang mungkin dulu sepelayanan dalam arti seperjuangan di level orang ahli para Farisi dan ahli Taurat. Hubungan yang tetap bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saudara baca Roma pasal 16, lihat ending surat Paulus. Wah disebutin si A, si B, si C, si D. Satu persatu konteks hubungan dia dengan dia, kedekatan dia, pengenalan dia. Awesome banget. Saudara dalam hidup ini bukan cuma tentang kita, tentang saya dengan sesama saya. Saya dengan sesama keluarga kita. Perlu ending well. Saudara boleh salah paham dengan orang, fine. Ya, tapi bagaimana saudara membereskan dengan baik. Enggak selalu harus bisa jadi akur lagi, ngobrol lagi, berteman. Enggak, tetapi itu perlu clear. Jangan biarkan ada satu kebencian, kepahitan di dalam hati yang kita rasa I cannot stand it anymore. Pokoknya enggak bisa. Itu mesti beres. Saya punya orang-orang yang sampai sekarang kalau ketemu saya dia buang muka, ada. Tapi saya belajar untuk lagi nyambut gitu kan. Ngelewos aja dia masuk gitu. Saya hai, udah gak masuk. Ya biarin aja, gak marah, saya gak keseng. Gila kurang ajar banget, gue kan ibu gembalanya. Biarin aja. Saya lihat dia baik-baik aja. Dia memimpin grupnya dengan baik, dia melayani dengan setia. Pada porsinya dia baik, I feel good, I feel well about that. Karena dia bertumbuh dalam sisi tertentu, tapi dia ada kesulitan untuk mengerti dengan saya. Dan saya coba baik-baik, mungkin satu kali bisa baik, kan gak tahu. Dan saya gak memaksakan diri, tapi saya mau ending well. Di pihak saya tidak ada grudging apa-apa. Berapa banyak orang dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan ipar. Urusan duit kadang-kadang, urusan kehweh, tau gak kehweh? Anak muda atau kehweh? Warisan. Bersaudara barengan pelayanan, tapi udah urusan kehweh bisa maki-maki, bisa marah-marah, bisa benci. Kita harus pertanggungjawabkan ending well dalam hal ini. I want to be clear with God and with others. Ya, Rasul Paulus atau di dalam surat-suratnya Amsal yang lebih baik saya rugi, kata Paulus. Lebih baik saya rugi, bukan di Amsal, di surat-surat Paulus. Lebih baik saya rugi daripada nama Tuhan dipermalukan. Relasi dinamis dengan orang kita harus pertanggungjawabkan dengan baik. Karena apa? Itu pun bagian yang Tuhan akan lihat dari hidup kita. Dan sebaliknya relasi dinamis ini juga yang menolong kita bisa ending well dengan baik. Orang yang gak punya relasi baik dan sehat dengan orang lain gak bisa berjalan sendiri dengan aman sampai akhir. Lagi saudara susah, lagi saudara sakit hati. Saudara sendirian mudah sekali tergoda, mudah jatuh dalam pencobaan, mudah kecewa dan gak ada yang menopang. Pengkhotbah bilang apa? Tali 2 lembar lebih bagus daripada selembar. Tapi tali 3 lembar itu paling kuat. Karena kalau satu orang maksudnya jatuh, kalau sendiri gak ada yang nolong. Kalau berdua ada yang nopang. Dan faktor ketiga daripada tali 3 itu adalah kehadiran Tuhan. Relasi dinamis dengan Tuhan. So saudara mau ending well dengan baik? Hubungan dengan sesama perlu baik. Kita perlu mereka, mereka perlu kita. Dan bagaimana kita hidup dengan sesama itu bagian daripada ending well juga. Finishing well juga. Satu kali Tuhan akan menilai how we treat other people. Rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, anggota keluarga kita. Sejahat mengecewakan apapun, Tuhan akan periksa bagaimana sikap kita. Di sini saya belajar dari Bapak Lukas 15 dari si anak yang hilang. Bapak yang baik gak dia? Kita bilang bapak yang baik. Sebetulnya kalau melihat bapak disfungsional itu. Sampai punya anak begitu. Tapi gak apa-apa kok disfungsional.
Orang yang disfungsi memang hidup di dunia yang berdosa, tetapi endingnya finishing well. Kenapa? Dia bisa menerima anaknya yang sudah amburadul kayak begitu. Anak sulungnya gak bisa terima. Dan dia tetap bisa terima anak sulungnya yang tidak menerima adiknya. Betul gak? Dia tinggal serumah dengan orang yang mungkin akan musuhan itu. Nah dia embracing aja each other. Gak apa-apa, masing-masing punya ceritanya sendiri. Finishing well berkenaan dengan relasi dinamis. Kita dengan orang lain dan juga relasi dinamis ini yang menopang kita sampai akhir dengan baik. Yang ketiga, mengawal integritas. Saya sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan dengan baik itu terkait dan kalau kita pertandingan itu menjaga rule. Enggak kena diskualifikasi. Ini masalah hati, masalah pertanggungan jawab dengan waktu, dengan fasilitas, dengan uang, ya, dengan apa saja yang orang lain enggak lihat. Dan ini perlu kita jaga. Kita hidup bukan di depan orang, kita hidup di depan Tuhan yang Maha Kudus. Ya, kelas-kelas Hagai di guru-guru Gamaliel itu pasti diajarin sudah. Saya harap teman-teman kalau sempat juga ikutan. Itu mengingatkan tentang hal kecil saudara sekalian. Kadang-kadang Allah urusan gitu aja. Saudara kalau hotel gitu kan ya, berapa banyak yang kalau hotel, pokoknya ben hari ada utilities baru diambil aja udah bayar kok. Salah gak diambil? Enggak. 5 hari nginep, 5 sikat gigi diambil, 5 sabun, semuanya diambil. Haknya kita kok pulang bawa sekantong gitu kan. Itu dipakai untuk di hotel, gak apa. Saya pikir dulu juga gak apa-apa. Terus belakangan Ibu Maimunah itu ngajarin kita. Ya, perlu gak kita begitu? Kalau udah diambil dipakai gak? Buat apa gitu kan? Atau karena serakah gak mau rugi kita tuh diambilin begitu. Saya pikir iya juga ya. Kadang-kadang di rumah belatakan jadi sampah juga gitu kan ya. Nah, saya mau belajar untuk hal kecil. Satu kali ada satu anak SD pulang sekolah, ya, dia bawa sesuatu dari sekolah, papanya diam aja. Lalu satu kali guru panggil dia, Pak, ini sih maaf kalau ada yang namanya Joni ini ilustrasi, udah jangan pakai Joni Filemon aja ya nama anak saya. Bu Lili ini Filemon ini kenapa nih di sekolah tuh suka ngambil pensil, ngambil kertas. Hah, masa katanya? Terus dia di depan gurunya tuh, sayang. Feli, kamu kenapa ngambilin kertas pensil dari sekolah? Kapan di rumah mami ada, habis ngambil dari gereja tuh, kantor gereja ngambil. Ngerti nggak? Jadi anaknya ngambil karena teladan mamanya, ngambil pakai fasilitas kantor, perlu kertas. Listrik ngecas di mana yang kita gratis punya, kalau di rumah mah jangan nanti ngecasnya di gereja. Kayaknya soal kecil gitu ya. Tapi saudara kadang-kadang kalau kita nggak clear, bukannya nggak boleh ngecas di gereja, boleh. Tapi kita mesti clear, kita tidak memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, kan itu about integrity. Pakai fasilitas air yang umum, listrik, kebersihan, semuanya. Dan itu dipertanggungjawabkan satu kali di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita bisa belajar menjaga diri dengan baik, itu juga yang membuat kita bisa finishing well. Tuhan perhitungkan, contreng lulus. Hal kecil, kita setia enggak? Kalau saya sering pakai fasilitas gereja, pakai supir. Saudara harus jaga, saya take for granted jangan sampai sama Pak Henry. Ya, mesti bayar sama gereja apa yang menjadi kewajiban kita. Bensinnya kita gantiin gitu. Kadang-kadang kalau bisa lupa kita mesti ingat di persembahannya ditambahin. Kenapa? Pakai fasilitas gereja untuk kepentingan pribadi yang memang kita perlu. Ganti, itu kalau saya. Ya kan? Belajar dari hal kecil. Saudara di kantor, begitu saudara bertanggung jawab kepada Tuhan, manusia mungkin tidak menghargai, konyol, bodoh, kebangetan, gak usah begitu-begitu amat. Tuhan yang melihat. Ingat siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Dia akan percayakan perkara yang besar. Percaya gak? Anda setia, gak ada orang lihat, Tuhan lihat. Saya tidak mengatakan ini menjadi sesuatu yang berlebihan karena memang ada kasus yang namanya obsessive compulsive disorder yang menjadi gangguan jiwa karena mesti teliti begitu, kalau nggak begitu dia nggak bisa tidur. Nah, kita nggak bilang begitu, tapi jaga hati lah karena ini bagian daripada finishing well. Whoever can do that well. Bagi dunia konyol bodoh, tapi di mata Tuhan engkau hamba yang baik dan setia, ya. Dan itu juga yang menolong kita lolos. Saudara tahu nggak cerita tentang satu cerita lagi? Bagaimana menjaga integritas akan menolong kita mencapai sesuatu yang baik. Apalagi zaman sekarang digital ini perlu hati-hati banget ya.
Satu kali seorang anak yang sangat jenius dan baik sekali, sudah sekolah dengan baik. Lalu laki itu dia mau melamar kerja di satu negara, kalau nggak salah di Perancis ya. Wah dia bagus sekali pelajarannya, semua senang. Tetapi waktu mau melamar pekerjaan dia heran, selalu ditolak. Padahal resumenya tuh bagus, CV-nya tuh bagus. Dia penasaran nih negara nih kayaknya nih sama saya nih ras ya. Mentang-mentang saya bukan warga negara sini, saya orang kulit berwarna gitu ya. Jadi gak terima saya. Terus punya telusur, tahu gak sebabnya apa? Ada yang pernah tahu cerita ini? Tahu gak sebabnya apa? Hal kecil. Dia kalau naik, di luar negeri itu kan naik tram, naik apa kan pakai, di luar negeri MRT itu pakai card. Ngerti gak card? Mesti di tag dong. Dan itu kalau di luar negeri gak ada yang ngukur tuh tag, lu tag gak tag gak ada yang tahu. Dan dia merasa bangga kalau bisa gak nge-tag itu. Ih gue gak nge-tag sekali 2 kali ngirit lumayan. Uang kecil, recehan. Dia gak tahu bahwa itu ada sistem yang mencatat. Dan sistem itu muncul ketika orang mau kerja ngelamar tuh ada sistem, bisa kelihatan ini di dalam hal kecil. Prestasinya bagus, ilmu, pendidikannya, ijazahnya, hasilnya flying cars. Tapi dalam hal itu gak bisa dipercaya. Jadi lagi ditanya kenapa saya gak diterima, maaf. Ya Miss Bla, kamu pernah gak gini? Aduh dia gak bisa jawab. Ya kan itu cuma kecil sesekali gak terus-terusan. Kamu bilang itu kecil sesekali. Kalau di perusahaan ada sesuatu godaan, cobaan, kecil cuma sesekali bisa 2 kali, 3 kali. Dan kita gak bisa toleransi. Kelalaian kecil tuh efeknya gede loh. Hal kecil. Pernah gak baca seseorang mahasiswa di Indonesia yang akan beasiswa ke luar negeri. Udah dapet beasiswa full. Dan senang udah dipanggil, kamu memang prospektif, calon yang cocok. Tiba-tiba di detik terakhir dibatalkan semua. Jadi dia bilang, kenapa? Dia ketemu jejaknya di Facebook. Bertahun yang lalu dia menganiaya hewan. Dan dia bangga upload di sosmed. Konyol enggak? Itu yang bisa dilacak jejak digital. Tuhan itu gak bisa dibohongin. Ahan menyembunyikan. Ingat cerita itu? Hari ini kejadian itu akan kekonyolan orang begitu tuh. Dampaknya gede kayak gitu. Hal kecil dianggap konyol itu bisa bikin runyam. Finishing well berkenaan dengan integritas hidup kita. Orang muda, orang percaya, jaga. Saya sudah tua segini ini terus tetap jaga juga. Sudah kadang-kadang kita mesti hal kecil plus jaga, Tuhan jagalah kami. Saya baru ganti pembantu ya. Pembantu ini baik sekali. Pembantu yang lalu saya pernah cerita agak-agak centil gitu ya. Cuman selama tidak aneh-aneh saya tetap pakai sampai akhirnya dia melakukan hal yang saya rasa gak bisa ditoleransi. Karena dia dibawa orang laki ke rumah. Dan maaf tidur di rumah. Itu udah gak bisa ditoleransi dong. Saya bilang kamu mendingan menikah deh, jangan begini deh. Ya, gak baik, saya gak enak, saya juga tinggal di rumah orang. Jadi saya gak mau jadi cerita di kampung kita. Jadi saya berhentikan baik-baik, saya dapat yang baru. Yang baru ini aduh rajinnya minta ampun. Bersih rapi ya, beresin ranjang. Pokoknya mah berapa kali keluar masuk kamar. Sampai akhir-akhir ini semuanya baik. Ngurusin kucing mau, ngurusin anjing mau. Apa aja mau, dari gak bisa masak saya ajar masak. Bisa, pokoknya full 100 deh, liu lagi angka gitu ya. Gambar bagus banget gitu kan ya. Satu kali aku rasa kenapa ya duit saya di dompet itu kok rasaan kok cepet habis ya. My cash. Karena saya ini orang yang gak suka nyatet. Barangkali lupa saya belanja kecil-kecil gitu. Ya udah deh lewat. Saya baru dari bank satu kali. Taruh di Pak Henry sejumlah uang lalu buat di dompet saya. Cash harian, cash flow saya hari-hari. Baru dari bank siang, Pak Henry siang tidur siang lalu olahraga bangun. Dia biasa si Febri ini kalau udah orang baru bangun tidur pasti dia masuk ke kamar beresin lagi rapi. Saya dari dulu gak pernah punya pembantu kayak gini. Sehari beresin cukup deh. Ya enggak? Ini rajin pisan. Kamar pokoknya rajin pisan. Rapi bersih semuanya. Kamar mandi juga berapa kali kosek. Mana ada pembantu kayak gini. Luar biasa sekali. Ya. Tahu-tahu Pak Henry kok, Li lu ngambil duit gak sekian ratus ribu? Hah? Ngapain gua ngambil dompet? Lu kan gua yang ngambil, baru ngambil sama dibagi 50-50. Kenapa ya beli apa saya dalam berapa jam kok hilang 200 ribu? Ngomongnya keras. Terus aku ngomong pakai bahasa Inggris, pakai Mandarin kan saya bisa 2 bahasa, 3 bahasa. Gue bilang, lu rasa gak belakangan ini ada uang yang bisa hilang? Terus di grup ngomong di Feli, iya gua kemarin baru ambil duit kok rasanya gue boros banget ya. Mulailah terjadi dialog.
Kita nggak keluarin dia, nggak, cuma ngomong baik-baik. Mulai sekarang ya hati-hati aja. Ditanya, enggak Bu, saya mana berani. Saya punya tetangga suka akuatik bareng, pembantunya dia nyohib sama pembantu saya. Suka disuruh beli ini itu makanan, beli belanja ke Uniqlo, berani. Duit dari mana? Gua tahu duit dia, pokoknya saben gajian cuman uang dipegang 100.000, 200.000. Sisanya ditransfer, saya yang transfer buat mamahnya, buat bayar utang. Baik pisan nih anak teh. Loh kok punya masalah? Saya nggak, karena ini dia nggak finishing well, kan dia punya sisi baik. Tugas saya memuridkan dia, ngomong baik-baik. Ya udah kalau enggak, ya kita saling jaga ya, ingetin di rumah ini supaya masing-masing teliti. Dan mulai sekarang saya mencatat di dompet kalau ada 350.000, saya selipin kertas 350.000 tanggal 31 Agustus. Kalau habis ke pasar belanja tulis kurangin 150.000. Aman berapa hari ini. Tapi dia tetap baik. Saudara, hal kecil, saya enggak seorang yang udah baik karena hal kecil bisa cuklek. Di dunia cut. Tapi secara relasi dinamis saya perlu finishing well dengan orang yang Tuhan titipkan kepada saya. Selama dia mau, tetap mau belajar, saya dampingin. Itu bagian saya sebagai orang percaya. Nangkep di sini finishing well itu bukan soal akhir sehari-hari kita bagaimana hubungan dengan orang ya. Dan Rasul Paulus menekankan beberapa hal finishing well terkait dengan apa yang namanya baik tidak baik mengabarkan kabar baik. Nah ini bagian finishing well yang juga Tuhan mau lihat dalam hidup kita, yaitu terkait dengan amanat agung. Pesan integritas, manusia bagus, percaya sama Tuhan secara pribadi bagus. Tapi care concern kita untuk orang yang belum percaya, kita ini nggak perhitungkan, dan Tuhan mau perhitungkan itu karena harga termahal yang Allah bayar untuk manusia adalah supaya manusia selamat. Yang nggak mau ada orang yang binasa. Siapa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita? Keluarga kita, teman kita, sahabat kita, rekan kerja kita, bos kita, ya relasi kita, pembantu kita, supir kita. Tuhan mau kita memberitakan kabar baik. Baik atau tidak baik waktunya. Nah ini bagian yang sampai sekarang pun saya masih berjuang untuk tetap setia. Ada kondisi mudah, oke. Kondisi nggak mudah, aduh nahan napas dulu. Nah. Tapi kita mulai dengan hal yang sederhana aja. Orang di sekitar kita. Amin. At least kita tunjukkan bahwa meskipun kita kayak tadi contoh saya sama pembantu, itu tidak suka saya tuh. Ya, tapi tunjukkan saya sebagai orang yang punya iman, punya kesaksian, punya kasih, dan saya memberitakan kebenaran. Amin. Dia tahu, saya izinkan dia kalau hari Minggu ke gereja. Kalau ke gereja berarti apa? Dia hari Minggu gak akan masak karena ikut sama tetangga saya, bibinya juga ke gereja. Bibinya udah percaya Tuhan. Dan teman saya kalau ke gereja, gerejanya di Karismatik di Bandung Utara sana, selalu diajak jalan-jalan dulu, pulang-pulang jam 3, jam 4, ya udah sehari gak kerja. Sob gimana? Ya saya Minggu tidak usah masak, belanja aja beli makanan. Kenapa? Itu salah satu bagian kita berkoordinasi sama tetangga saya untuk bawa satu jiwa kepada Tuhan. Whatever kita bisa lakukan. Amin, amin. Anda bisa start from today, oke? Dan finishing well ini penting. Gak gampang dong jaga iman, jaga relasi, emangnya gampang, orang gak semuanya mudah. Jaga integritas, aduh ibu gak tahu kalau lagi susah itu bagaimana. Ya, saya sedang dampingi satu ibu yang di dalam hal ekonomi sedang mengalami pergumulan. Dan cara mudahnya dia adalah pinjem yang dia gak pikir efek bunga berbunganya. Aduh ngedisiplinnya gak gampang, tapi harus diajar. Gak gampang. Terus gimana kalau gak berhasil? Mengabarkan Injil lagi. Aduh kalau gitu. Saudara, Rasul Paulus memberikan satu hal yang membuat saya tuh, apa yang membuat kita tetap mau melakukan sampai akhir dengan setia. Bagian hidup kita yang Tuhan mau lihat. Finishing well. Yaitu dengan pengharapan. Ini kok gak keluar kata-katanya diganti ya. Duh jadi bening begitu ya. Jadi yaitu dia bilang, karena sudah tersedia sekarang bagiku adalah mahkota kehidupan. Anda gak akan finishing well kalau nggak lihat di depan itu ada sesuatu yang baik yang disediakan Tuhan buat kita. Tuhan sediakan mahkota kebenaran di sana. Saudara, untuk finishing well jangan cuma lihat ke samping, ke kanan, ke kiri. Aduh kita bisa jatuh, bisa salah, bisa belok-belok jalannya. Jangan suka nengok ke belakang. Dulu mah gitu, sekarang mah kok gini. Lihatnya ke depan. Karena di depan itu Paulus pernah bilang ada kekayaan yang sangat mulia yang Tuhan sediakan bagi semua orang yang percaya. Dan bagi Paulus bilang, bagiku tersedia mahkota kebenaran yang bukan cuma buat saya saja, tapi untuk semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi lihat ke depan, berfokus kepada pengharapan di depan.
Soalnya kalau saya lagi capek gimana gitu. Aduh puji Tuhan ya gue udah umur 64. Paling berapa tahun lagi, tahan karena di depan udah selesai. Kuat lagi saudara sekalian. Apalagi di depan Tuhan sediakan sesuatu yang menghargai jerih payah kita. Ya, jadi kita lihat di dalam perjalanan kita ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang hadir. Ya, kita lihat ke depan, ada begitu banyak orang yang akan terdampak kalau kita setia sampai akhir. Dia akan lihat hidup kita. Ada satu mahkota tersedia. Kalau kita tahu semua perjuangan kita untuk finishing well itu bukan cuma asal jadi orang beriman yang setia sampai mati. Tetapi worth it untuk diperjuangkan. Kita akan kuat sampai akhir. Kita akan kuat sampai akhir. Ya. Polikarpus pada waktu umur 85 dan pada waktu itu Kaisar Nero sedang melakukan satu pembantaian besar-besaran terhadap orang Kristen. Dia kelihatan Polikarpus itu orang yang bapak gereja ya. Sangat baik, sangat saleh, dihormati dia. Jadi yang tentara Roma yang mau nangkep dianya tuh nggak tega gitu loh. Terus dia bilang sama Polikarpus, Bapak Anda tuh sudah baik dan umur udah 85 lah ya. Saya juga nggak mau bikin susah hidup kamu. Gini aja, kamu sekarang menyangkal Tuhan Yesus ya misalnya. Kadang mereka lakukan suruh meludahi foto Tuhan Yesus, injek Tuhan Yesus atau salib atau Alkitab. Lakukan di depan saya, udah saya keep kamu pas. Udah gitu kan kamu minta ampun sama Tuhan Yesus balik lagi, kan gak apa-apa dong. Ya gak? Just be smart gitu loh. Betul gak? Kan cuma buat play aja kelihatan, jadi saya bilang ke atasan, dia udah menyangkal Yesus. Nanti kamu balik lagi gak apa-apa, kan Tuhan baik ngampunin kamu. Cengli ya? Halo cengli gak? Orang pinter ya? Polikarpus bilang gini, saya 85 tahun dan selama 85 tahun Tuhan tidak pernah salah dan mengecewakan saya. Bagaimana hanya untuk satu lewat masa sulit begini, saya harus menyangkal mengkhianati Tuhan. Saya nggak bisa, saya oke saja untuk diapain juga. Keren nggak? Finishing well. Ya. Dia tahu ada mahkota kebenaran tersedia. Dia gak akan tukar dengan kenyamanan, keluputan daripada bahaya. Saudara ditawarin gaji yang gede tetapi saudara harus menyangkal Tuhan. Saudara dikasih kenyamanan tapi Anda harus mengkhianati kekudusan hubungan sebagai suami istri. Maukah kita berkata, God you are number one and for whatever risk I will pay the price because you have died for me. Dan kau sediakan mahkota kehidupan. Saya akan tutup dengan cerita Schindler dari Jepang. Saudara tahu Schindler List dari Jerman kan? Cerita terkenal ya, seseorang yang orang Jerman sebetulnya hidupnya sangat frugal sekali. Tetapi dia tergerak untuk menolong orang Yahudi yang pada waktu Perang Dunia Kedua itu banyak yang menjadi korban kekejaman daripada Nazi. Jadi dia selamatin 600 orang Yahudi. Jadi ada film namanya Schindler List. Tetapi saya baru dengar ini cerita Shunei Sugihara. Dia orang Jepang, lalu menjadi diplomat di negara Liotania di Eropa situ ya, dekat Rusia. Dan itu lagi perang dunia lagi panas-panasnya. Semua orang pejabat itu diplomat sudah disuruh pulang ke negaranya. Jangan berurusan di daerah kancah perang. Dia sedang siap-siap mau pergi. Tetapi dia lihat begitu banyak orang Yahudi berdesak-desakan lewat di pagar rumah dia, ya, sedang mencari jalan keluar meninggalkan negara yang bisa memberangus mereka akan habis dalam hitungan hari. Jadi mereka perlu visa untuk bisa keluar dari negara itu dan tidak ada negara lain yang mau kasih visa. Dia udah kasih ultimatum negara, jangan berurusan, tinggalkan, sudah itu bukan urusan kamu. Tapi nuraninya gak bisa dan istrinya bilang, hey darling itu ya ada anak-anak sama mamanya. Kayak anak kita, kayak orang tua kita, masa kita biarin? Dan Shunei Sugihara mengambil satu keputusan mengeluarkan visa untuk mengizinkan orang-orang ini pass transit di Jepang. Bekerja sama satu ada orang di Belanda. Dan dia udah kontak, jadi dia juga jadi lewat ke Belanda langsung ke Jepang lalu ke negara mana aja. Orang Yahudi ini kemana, makanya di Jepang tuh ada komunitas Yahudi juga ya. Dan ternyata saya kemarin lagi ke museum di Yerusalem tentang
untuk mengenang pembasmian orang-orang Yahudi itu pada tahun Perang Dunia Kedua. Ada Shone Sugihara sebagai pahlawan ya, karena dia menyelamatkan berapa? 2.000 keluarin visa. Dan nggak tahu sistem visa waktu itu bukan perorangan, 2.000 tuh menyelamatkan 6.000 orang. Tangannya sampai gemetar dalam berapa hari, terus tulis visa pakai tulisan tangan. Sampai dia udah sambil jalan, sampai di hotel ada orang minta tolong, dibantu lagi. Sampai udah naik kereta, dibantu lagi. Saudara cek filmnya ada juga dan lain sebagainya. Dan dia nggak tahu. Maksudnya dia tidak dihargain, setelah selesai balik dia diberhentikan karena dianggap melanggar. Tidak ada lagi karier politik. Kayaknya hidupnya sia-sia, baktinya untuk kemanusiaan itu hanya percuma saja. Dia hidup sederhana, tidak dikenang orang sampai dia meninggal dunia. Tapi anaknya tumbuh besar. Dan waktu anaknya tumbuh besar, dia mulai menerima orang-orang, melihat pengakuan orang-orang Yahudi yang berkembang menjadi 40.000, 60.000, 100.000, jumlahnya dari tadinya 2.000 dan 6.000 orang. Dan mereka mengakui saya selamat karena seorang bernama Shone Sugihara. Dan menunjukkan satu penghargaan. Mulai anaknya, oh itu papa saya ya, pernah jadi orang yang melakukan seperti itu. Saudara, di mata dunia pada waktu itu Shone Sugihara finishing well enggak? Enggak, jabatannya habis. Dia enggak ada perpanjangan, enggak dipromosikan lagi, hilang segalanya, namanya enggak dicatat dalam sejarah pada waktu itu. Tetapi kemudian hari, apa yang dilakukan yang benar, yang baik dan bertanggung jawab sebagai seorang manusia, dia anak Tuhan juga ternyata. Itu dikenang oleh Tuhan dan sejarah manusia. Amin saudara sekalian. So whatever it is dalam satu hidupmu, ada satu pengalaman sulit apa, tantangan apa, kepercayaan, peluang untuk melakukan satu tindakan penting atas hidup seseorang yang bisa menyelamatkan orang. Hidupnya, ekonominya, rumah tangganya, apanya saja mungkin kesehatannya, dan itu ada di dalam ruang Anda bergerak. Bersediakah Anda berkata, Tuhan saya di sini dan saya akan melakukan tugas yang Kau percayakan ini atas hidup seseorang, kondisi seseorang dengan baik. Gak peduli orang ingat saya atau enggak, gak peduli mungkin saya dirugikan atau enggak, tapi saya mau finishing well. Saya harap Anda bisa menangkap berita saya hari ini dan menjadi berkat. Mari kita ambil waktu merenungkan kebenaran hari ini. Pikirkan hidup bukan cuma soal hari ini. Asal saya hidup hari ini senang, bahagia, sukses. Hidup bukan cuma soal hari ini. Hidup bukan cuma soal saya selesai, beres. Pokoknya tugas saya selesai. Enggak. Tuhan mau kita berpikir hidup bukan cuma untuk hari ini, hidup bukan cuma untuk diri sendiri. Dan hidup jangan cuma sekedar selesai. Tapi Tuhan mau kita hidup finishing well. Mari kita ambil saat teduh. Pikirkan. Kamu hidup bukan cuma untuk hari ini. Kamu hidup bukan cuma untuk diri sendiri. Dan kamu hidup jangan sekedar selesai. Tapi selesai dengan baik. Selesai sebagai finishing well. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama berdiri katakan, biarlah Tuhan melihat hidup kita. Dan di dalam hidup kita, perjalanan kita, pertandingan kita, perjuangan kita, kita melihat kebaikan Tuhan yang gak pernah habis dan membuat kita mau setia sampai akhir. Kita berjuang sampai akhir, bukan cuma untuk diri sendiri dan hari ini. Bukan cuma sekedar menyelesaikan apa yang ada di depan mata, tetapi menyelesaikan dengan baik dan setia. Bapa di dalam sorga, Engkau berikan kami hidup, Engkau berikan kami
bakat, Engkau berikan kepada kami karunia, Engkau berikan kepada kami kesempatan, peluang, ruang untuk belajar, untuk berproses, untuk berbagian, berkontribusi. Bantu kami setia sebagai orang yang menerima anugerah Tuhan, yang dipercayai oleh Tuhan, yang diberikan ruang dan kesempatan, dan memakai semuanya itu sebagai orang yang mengenal Tuhan, mempertanggungjawabkan kepada Tuhan semua hal, termasuk hubungan dengan manusia, termasuk hati iman kami, integritas kami. Dan Tuhan, kesadaran kami bahwa orang lain membutuhkan Kristus yang sudah memiliki kami dan kami miliki juga. Materaikan firman-Mu hari ini Tuhan, menjadi orang-orang yang mulai hari ini bukan cuma hidup untuk hari ini, bukan cuma hidup untuk diri sendiri, bukan cuma asal selesai dengan hidup, tetapi hidup dengan baik, setia sampai akhir, dan mengakhiri sebagai orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lifter silakan duduk. Halo jemaat yang dikasih Tuhan, perkenalkan